だるまさんが転んだ。Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang banyak di request dari teman-teman, yaitu film As The God Will. Film ini menceritakan tentang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan game, dan di film ini banyak sekali adegan-adegan sadis. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan siswa-siswi SMA yang tengah memperjuangkan menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Darumasan. Darumasan yaitu sebuah boneka bulat berwarna merah dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan tersebut, siswa-siswi harus berjalan mendekat ketika Darumasan melantunkan sebaik lirik. Darumasan ga koronda. Jika ketahuan bergerak di saat Darumasan berbalik arah, maka dia akan mati. Cara matinya pun tragis, yaitu dengan kepala meledak dan berubah menjadi kelereng-kelereng merah. Mereka semua yang berada di ruangan itu pun satu persatu mati dan menyisakan dua orang sahabat. Di antaranya Sun yang merupakan pemeran utama dan Satake adalah sahabat dirinya. Mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Darumasan, yaitu dengan cara menekan tombol yang ada di belakang Darumasan. Sebelumnya, mereka hanya mempunyai waktu sekitar 1 menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktu habis, maka mereka semua akan mati. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun berlari melompat melalui punggung Satake agar bisa cepat sampai ke Darumasan. Di detik-detik terakhir, ia pun berhasil menekan tombolnya. Akan tetapi, yang berhasil selamat hanyalah yang menekan tombol tersebut. Lalu Satake pun mati dan tersisa hanya Sun. Tak lama kemudian, datang seorang wanita bernama Ichika. Ia juga berhasil selamat dari Darumasan yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah, akan tetapi mereka tidak bisa keluar dan masuk ke salah satu lapangan basket. Di sana, dia berjumpa dengan siswa lainnya yang berhasil selamat dari Darumasan, yaitu sang ketua OSIS yang berhasil selamat menyuruh mereka menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Lalu muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju tikus tersebut. Kini, games kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng yang berbentuk bola kering yang berada di leher si kucing dan memiliki waktu sekitar 9 menit. Di sini terdapat seorang siswa yang sangat hebat bermain basket. Ia mencoba memasukkan bola basket kering. Bola basket itu pun berhasil masuk. Lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu dan melemparnya ke arah ring. Saat bola lonceng itu hampir masuk, tiba-tiba dengan cepat si kucing menangkap loncengnya lalu melempar ke arah siswa sampai terpental ke tembok. Dengan hal itu, Sun memiliki ide untuk menyelesaikan game ini. Oleh sebab itu, Sun meminta yang lainnya untuk membuka kostum tikus tersebut. Dan ternyata si kucing tidak memakan para siswa itu. Di sini terjadi hal yang aneh. Saat Sun memakai baju tikus untuk memancing si kucing, Sun mendengar keluh kesah si kucing yang meminta untuk menggaruk punggungnya. Tapi Sun terheran karena hanya mendengar hal tersebut hanya Sun sendiri. Dan saat Sun membuka kostum tikus, ia hanya mendengar si kucing hanya meong-meong saja. Pada intinya, jika mereka memakai baju tikus itu, maka mereka akan mendengar apa yang si kucing katakan.
Saat mereka semua berhasil menggaruk si kucing dan membuatnya tenang, mereka mengira game sudah usai. Akan tetapi setelah itu Sun mengajak Ichika masuk ke dalam sebuah ruangan, membuat 2 bola yang dilapisi kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang oleh Sun terlihat seperti bola basket. Lalu Ichika melempar bola itu. Kucing itu pun beraksi menghindari bola dari Ichika. Namun kucing itu tertipu dengan Sun langsung melempar bola itu. Akan tetapi bola itu tidak masuk dan memantul. Dan beruntungnya salah satu siswa yang bernama Takeru berhasil memasukkan lonceng. Dan games kedua pun selesai. Di sini terlihat yang berhasil selamat hanya 3 orang, yaitu Sun, Ichika, dan Takeru. Lalu siswa lain yang masih hidup dibunuh oleh Takeru. Di sisi lain, diberitakan di sebuah televisi di mana SMA di seluruh dunia bernasib sama dengan Sun. Di sana pun terdapat sebuah kota besar melayang di atas kota Tokyo yang merupakan tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dikumpulkan di sana. Ketika Sun bangun, ia terkaget karena bertemu dengan Takase. Takase yang merupakan teman SMP-nya di suatu ruangan juga bertemu dengan 2 orang lainnya. Dan games ketiga pun dimulai, berlanjut dengan datang 4 patung masuk ke ruangan itu. Yang game selanjutnya adalah menebak siapa yang ada di belakang mereka dengan waktu 10 detik. Mereka harus menggunakan penutup mata setelah patung itu selesai berputar sambil bernyanyi. Dan yang memulai game itu adalah Taira dan Taoka. Dia pun salah menebak nama, sedangkan Taoka tidak bisa menjawab dengan waktu habis dan akhirnya mereka mati dengan cara yang tragis. Kini giliran Sun yang bermain. Dan berhasil menebak siapa yang ada di belakangnya. Games yang ketiga pun selesai tanpa Takase yang ikut bermain. Setelah itu, mereka langsung mendapatkan kunci untuk game selanjutnya. Saat mereka keluar dari ruangan, Sun bertemu dengan Ichika, namun Takase cemburu melihat mereka berpegangan tangan. Jadi mereka harus berpegangan tangan agar tidak dikejar oleh patung permainan itu. Di antara mereka bertiga pun terjadi cinta segitiga. Singkat cerita, terdapat ruangan di mana mereka harus memiliki 7 kunci. Sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Lalu secara kebetulan Takeru membawa 3 kunci dan berhasil membuka ruangan untuk game selanjutnya. Di game yang keempat ini hanya tersisa 7 orang, yaitu mereka bertemu dengan beruang. Untuk game yang keempat ini, mereka harus menjawab pertanyaan secara jujur dari si beruang. Ketika mereka berbohong, mereka harus mencari siapa yang berbohong dan menunjuknya. Beruang itu pun memberikan pertanyaan, sebutkan makanan yang mereka sukai. Lalu mereka semua menjawab, akan tetapi si beruang mengatakan ada yang berbohong. Lalu mereka diberi waktu 2 menit untuk mencari pembohongnya. Dan waktu telah habis dan menunjuk salah satu dari mereka. Yang ditunjuk pun langsung mati seketika oleh si beruang. Lalu pertanyaan kedua pun berlanjut. Pertanyaannya adalah, apakah kalian suka dengan Sun? Kedua wanita yang menyukai Sun mengatakan iya. Sedangkan Takeru dan yang lainnya mengatakan tidak. Dan si beruang berkata ada yang berbohong lagi. Saat waktu hampir habis dan tidak ada yang mengaku, akhirnya Takase ditunjuk oleh yang lainnya. Si beruang pun membunuh Takase. Sun yang marah karena Takase telah tewas, ia pun berhasil menyelesaikan misinya. Yang berbohong sebenarnya adalah beruang itu sendiri. Mereka lalu berhasil lolos ke game selanjutnya. Di sini tersisa hanya 5 orang. Game selanjutnya adalah game tendang kaleng. Peraturannya mirip seperti permainan petak umpet, yaitu
yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan dan mencari orang yang bersembunyi. Sebelum matahari tenggelam, penjaga harus mencari di antara mereka berempat yang bersembunyi dan menyebutkan namanya, lalu memasukkannya ke ruang penjara. Apabila ingin menyelamatkan teman yang di penjara, maka ia harus menendang kaleng. Akan tetapi, apabila mereka menendang kaleng, maka akan meledak. Jadi, untuk menyelamatkan teman mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan parahnya, yang menjadi penjaga adalah Takeru. Si Takeru ini sangat pintar, namun licik dan jahat. Saat game dimulai, mereka berempat mulai bersembunyi. Namun dengan cepat Takeru menjatuhkan kaleng yang berada di atas dan menaruhnya di tempat yang ditentukan. Serta dengan cepat mengejar mereka yang bersembunyi. Tak perlu butuh yang lama, kedua pria itu pun tertangkap. Sun yang bersama Ichika mencari cara bersembunyi, namun Ichika tertangkap dan hanya Sun yang berhasil bersembunyi di sebuah gudang. Di sana, Sun melihat baju besi. Ia berencana ingin menyelamatkan Ichika dan yang lainnya. Ia pun memakai baju besi itu dan keluar. Takeru yang mengira Sun akan menendang kaleng sambil memakai baju besi agar bisa mengurangi luka dari ledakan. Ternyata dia salah. Sun bertujuan mengikatkannya dengan rantai yang menjatuhkan baju itu. Lalu Sun naik dan berlari dan menendang kaleng. Namun di sini tak terjadi ledakan sama sekali. Ternyata mereka ditipu oleh si patung yang memandu mereka. Kini mereka pun berhasil menyelesaikan gamenya serta mendapatkan hadiah es krim. Lalu mereka disuruh untuk menghabiskan es krim tersebut. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Ichika yang bersama Sun menghabiskan es krim dan membaca tulisan yang ada di batang es krim. Ternyata hanya 2 orang yang berhasil selamat, Sun dan Takeru. Jadi game terakhir adalah game mengadu keberuntungan. Sayangnya wanita yang Sun sukai tidak seberuntung dirinya. Ichika pun tewas. Sun dan Takeru yang berhasil memenangkan game yang disebut permainan Tuhan ini, dan mereka disambut gembira oleh warga Jepang yang menyoraki mereka dengan sebutan anak Tuhan. Sun sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan di sini diperlihatkan seorang bapak-bapak gembel dan film pun selesai.